Polda Metro Jaya menetapkan 16 orang sebagai tersangka terkait klaster perusakan saat aksi demonstrasi di wilayah Jakarta pada akhir Agustus lalu. Keempat TKP itu antara lain kafe di Kemenhub, halte Transjakarta, depan Kementerian Pendidikan Dasar Kemendikdasmen, depan gedung DPR MPR, dan terakhir di halte Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menegaskan, para tersangka bukanlah pendemo, melainkan perusuh yang sengaja datang untuk merusak dan mengganggu ketertiban umum. Satu dari 16 tersangka yang diamankan adalah seorang anak di bawah umur. Kami telah menangkap 16 tersangka dari 4 TKP yang berbeda. Antara lain, Arborea Coffee di Kementerian Kehutanan. Dan selanjutnya, halte Transjakarta di depan Kementerian Dikdasmen. Dan juga selanjutnya di gedung DPR MPR RI. Dan yang terakhir adalah di halte Polda Metro Jaya. Selanjutnya kami juga sudah menerbitkan 5 laporan polisi, sekaligus mengamankan 53 barang bukti yang terdiri dari DVR CCTV, botol molotov, handphone, helm, masker, batu, petasan, tongkat, termasuk barang bukti hasil penjarahan, yaitu dispenser, pemanas air, dan kursi kafe. Sementara itu terkait aksi demonstrasi anarkis yang terjadi di akhir Agustus di sejumlah daerah, 6 lembaga nasional hak asasi manusia membentuk tim independen pencari fakta terkait dugaan-dugaan kekerasan. 6 lembaga itu adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Ombudsman Republik Indonesia, ORI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, serta Komisi Nasional Disabilitas atau KND. Lantas, apakah mereka yang ditangkap tergabung dalam satu kelompok atau bertindak individu? Bagaimana hasil temuan fakta dan penyelidikan yang dilakukan tim gabungan pencari fakta? Ya, pemirsa, 16 tersangka yang termasuk dalam klaster perusakan pada demonstrasi akhir Agustus lalu ini sudah kemudian ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Pertanyaannya, apakah ke-16 orang ini kemudian datang atau mengenal secara berkelompok atau datang individu, dan siapa sebetulnya dalang dibalik perusakan ataupun juga kerusuhan yang terjadi dalam rangkaian demonstrasi akhir Agustus lalu, pemirsa? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada dari Kompolnas Pak Khoirul Anam. Selamat malam Pak Khoirul Anam, apa kabar? Selamat malam, sehat ya, Pak? Selalu. Terima kasih sudah hadir malam hari ini, dan juga bergabung bersama kita ada Mbak Devi Ramawati, pengamat sosial dari Universitas Indonesia. Mbak Devi, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada Bu Silvana Maria, Komisioner KPAI. Selamat malam Bu Silvana. Selamat malam. Baik. Pak Khoirul Anam, ke-16 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, mereka ini saling mengenal satu sama lain kah? Atau kemudian berangkat dan pada akhirnya melakukan aksi pengerusakan ini secara individual sebetulnya, Pak? Kalau melihat penjelasan dari Polda Metro tadi dengan beberapa titik TKP, kemungkinan besar memang tidak kenal satu dengan yang lain per TKP. Makanya mereka klaster. Tapi ya yang paling tahu memang Polda Metro. Nah, cuman yang paling penting begini, ini memang harus menjadi tantangannya kepolisian atau termasuk juga tantangannya teman-teman yang tergabung di lembaga hak asasi manusia ya untuk membongkar siapa dalangnya. Ya. Karena polanya kelihatan kok gitu ya. Misalnya begini, kalau kita lihat secara umum aksi yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa pagi hari sampai sore itu rata-rata tenang. Artinya ya disampaikan dengan ekspresinya disampaikan dengan cara yang damai. Tapi malam dan sebagainya itu memang yang tidak ada dialog, ya langsung lempar bom molotov dan sebagainya. Karena di tanggal-tanggal itu saya juga keliling itu, termasuk juga di beberapa titik di halte itu. Saya bisa melihat langsung orang
dengan tanpa ada beban gitu ya melakukan pengerusakan halte, pembakaran halte gitu. Nah, ini saya kira bukan pola yang biasa. Oleh karenanya memang harus dibongkar siapa dalang di balik itu. Karena beberapa hal yang penting ya, di aksi-aksi itu bahkan tidak hanya di Jakarta. Pakai bom molotov yang kurang lebih sama. Ya, terus pakai petasan apa namanya, kembang api. Nah, itu jenis kembang apinya dengan harga yang cukup mahal juga kurang lebih sama. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat-tempat yang lain. Itu beberapa kesamaan sebetulnya ya? Iya, terus mobilisasi massa ya, karena memang ruang digitalnya sangat lebar di kita, gitu, dan itu mobilisasi massa juga dengan digital. Nah, itu juga masif, tidak hanya di Jakarta. Kan saya beberapa tempat misalnya lihat CCTV-nya langsung. Itu mobilisasi massa memang gila-gilaan. Nah, itu pasti yang menggerakkan ini salah satunya memang menggunakan ruang digital itu. Oke, artinya begini, Pak Khairul Anam, Kompolnas pasti membersamai apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian ya. Kami mengawasi. Ya, mengawasi dalam melakukan investigasi dan juga penyelidikan ini. Nah, diketahui tidak sih Pak, para tersangka ini mendapatkan komando ataupun arahan, ini tuh dari mana? Saya kira polanya tidak. Gini, saya kira jangan dibayangkan kayak dulu, misalnya zaman kami ini sama Mbak Devi mungkin, aksi ada komando, ada selebaran dan sebagainya. Ini ruangnya enggak kayak begitu, ruangnya ya bisa, mungkin beberapa hari sebelumnya memang ada ya grup apalah di media sosial begitu, terus pas hari hanya menjelang malam gitu, live TikTok dan sebagainya juga banyak. Loh, itu yang bikin orang berkumpul. Ya, bahkan beberapa orang tuh nggak pakai berkumpul ya, langsung pakai sepeda motor berhenti di satu tempat lempar bom molotov misalnya, karena itu saya lihat sendiri lah, itu fenomena baru. Lah, sebenarnya rekam jejak digitalnya bisa ditelusurin. Nah, kalau tadi kita lihat penjelasannya dari Dirkrimum Polda Metro, itu kan ada yang disita HP. Nah, saya kira harus dijelaskan apa yang didapat di HP itu. Kan ini yang penjelasannya yang kurang itu kan HP isinya apa, komunikasinya. Yang kedua, misalnya alat-alat yang dipakai itu. Padahal dari situ justru mungkin bisa ditemukan siapa sebetulnya dalang dibalik ini semua, begitukah Pak Khairul Anam? Iya, tapi mungkin ini kan pelaku lapangan ini. Kan ada pelaku yang di atas itu yang juga sedang diproses. Saya kira membuka ruang digitalnya untuk penegakan hukum ya, untuk mengetahui siapa dalangnya dan harus bertanggung jawab penting. Termasuk pola lapangannya. Penggunaan mercon itu atau kembang api itu, berapa sih harganya kembang apinya? Karena informasi yang beredar harganya kembang apinya itu antara 500.000 sampai 800.000, kan gede banget. Yang murah, ya. Lah kalau itu, ini mohon maaf sekali ya, kalau itu yang melakukan itu dari teman-teman yang memang mohon maaf sekali ya, sekolah aja susah misalnya, masa beli kembang api harganya sampai 500-800.000. Itu dari mana? Nah, itu harus dijelaskan oleh kepolisian. Bukan untuk bermaksud apa-apa, tapi untuk hak atas kebenaran dan informasi masyarakat itu terlampaui. Sehingga ini tidak sekedar penegakan hukum, tapi ini bagian dari mencegah agar tidak berulang kembali dengan cara menjelaskan kayak begitu. Ya, penjelasan yang transparan tentunya yang diminta oleh publik. Bu Silvana, ada satu orang kemudian yang merupakan anak ini Bu, ditetapkan juga atau ditangkap oleh Polda Metro Jaya yang masuk dalam klaster perusakan. Apakah kemudian ada informasi yang bisa diperoleh juga dari KPAI yang tentunya ikut mengawal dari proses investigasi maupun juga penyelidikan yang dilakukan kepolisian? Iya, terima kasih. Jadi pertama-tama tentang satu anak tersangka ini, kami tim independen masih perlu mendalami informasi dari si anak. Nah, namun saya mau memberi penegasan pada apa yang disampaikan oleh Mas Anam ya, memang mengenai pola dan hal yang paling penting adalah untuk pemenuhan hak atas kebenaran, bukan hanya kebenaran versi kebenaran sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, tapi juga kebenaran versi anak-anak sendiri, anak-anak yang ikut. Jadi
dalam pola tadi Mas Anam jelaskan ada kemungkinan mereka tidak saling kenal. Namun dari hasil percakapan saya dengan mungkin hampir 40-an anak ya yang diamankan di Polda Metro Jaya tanggal 26 dan tanggal 29, itu mereka datangnya berkelompok. Kelompok paling kecil 2 ya, 2 anak, 3 anak, kemudian ada yang sampai belasan. Nah, memang antar kelompok tidak saling kenal. Jadi memang grup-grup yang dimobilisasi dengan menggunakan pesan-pesan dari WhatsApp, tetapi mereka juga memiliki informasi dari medsos tentang apa yang terjadi dan kenapa mereka harus ke DPR ya. Ini konteksnya 26, 25 dan 28 Agustus. Nah, jadi pola-pola yang sudah sangat jelas ini memang harus didalami oleh polisi, tentu dengan cybercrime unit kepolisian bisa sebenarnya tidak terlalu sulit ya untuk menelusuri pesan itu datangnya dari mana, oleh siapa dan seterusnya. Nah, dan dengan demikian juga hak anak atas kebenaran juga terpenuhi karena anak-anak itu kan berhak atas informasi ya tentang kenapa mereka ikut, walaupun juga karena rasa ingin tahu anak-anak membuat mereka terdorong ikut gitu. Nah, dan ini anak-anak yang ikut demo tetapi tidak terbukti ikut rusuh ya. Nah, mengenai yang satu anak tadi saya sudah sampaikan ya, kami akan mendalami. Tapi ada informasi lain juga. Ini saya juga koordinasi saya hari ini dengan Polda Metro Jaya. Itu sebenarnya ada 25 anak yang masih dalam proses pemberkasan baik di Polda Metro Jaya maupun di Polres. Kemudian ada 7 anak yang dititipkan di sentra Handayani ya milik kepolisian. Dan ada 1 anak yang ditahan bersama dengan ibunya. Ya, ibunya itu tersangka pelaku, terduga pelaku, dan tapi tadi sore malam saya koordinasi lagi, ternyata anaknya sudah ikut keluarga. Baik, Bu Silvana, itu informasi sementara yang kita dapatkan dari KPAI terkait adanya anak kemudian yang juga menjadi tersangka ya, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Mbak Devi, menjawab mengenai kesamaan pola yang kemudian digunakan oleh para perusuh ya dalam tanda kutip ini, kemudian bagaimana ruang digital juga punya efek. Apakah ini menggerakkan atau motivasinya lahir dari sini atau seperti apa penjelasannya Mbak Devi? Ya, pertama akar kerusuhan jelas tidak tunggal. Tapi yang perlu kita jawab bagaimana kemudian gerakan aspirasi ini bisa dengan cepat berubah menjadi aksi anarki. Kan itu pertanyaannya. Nah, dalam berbagai studi yang jauh lebih panjang daripada semua kejadian hari ini yang kita lihat di Indonesia, di berbagai negara lain, baik negara maju maupun tidak maju misalnya, ada satu kesamaan bahwa riset-riset 15 tahun terakhir menunjukkan masyarakat digital adalah masyarakat yang sangat, bahasa sederhananya, baper. Kemarahan itu menjadi sesuatu yang melekat pada generasi atau siapapun yang hidup di ruang digital. Dan kita tahu warga negara terbesar ruang digital adalah generasi muda. Nah, ini yang perlu difahami bahwa mereka ada di sana itu memang karena desain platform itu memberikan penghargaan yang luar biasa pada konten-konten kemarahan. Dan itu yang dicari mereka. Dan itu yang kemudian membuat siapapun tidak akan imun dari kemarahan. Karena memang kenapa semua konten kebohongan, konten-konten yang tanda kutip mudah menular atau dalam bahasa digitalnya viral itu kan menular, itu pasti yang mengandung emosi, terutama emosi kemarahan. Kenapa? Itu menyentuh kemanusiaan kita, yaitu apa? Bertahan diri. Makanya secara fisiologis tubuh kita, ingatan kita akan jauh lebih sensitif ketika sebuah informasi atau pesan itu mengganggu kemarahan, mengganggu kesenangan yang terlalu senang juga demikian. Intinya semua emosi. Nah, dalam hal ini anak-anak ini korban, tapi yang salah harusnya bukan mereka, tapi saya misalnya sebagai orang tua yang di Indonesia uniknya adalah kami para peneliti digital menemukan jangankan anak yang sudah remaja,
anak yang belum lahir saja bisa punya akun media sosial gitu ya, karena tanda kutip ada orang dewasa yang menyiasati itu dan sebagainya. Jadi artinya saya melihat adik-adik ini kasihan, mereka korban karena penelitian-penelitian barat menunjukkan semakin muda mereka terpapar digital, maka tabungan emosi mereka itu akan jauh lebih besar. Makanya 2022 Swedia misalnya langsung mohon maaf mengharamkan anak 0 sampai 6 tahun benar-benar terpapar ini. Karena itu sudah banyak sekali mudaratnya. Baik Mbak Devi, menarik ini membahas mengenai bagaimana kemudian motivasi sebetulnya yang menggerakkan anak-anak ini sehingga kemudian ikut terlibat dalam adanya demonstrasi yang sayangnya berujung pada kerusuhan atau anarkis, dan termasuk di daerah lain kepolisian juga sudah merilis siapa-siapa yang menjadi tersangka. Apakah kemudian antara wilayah ini saling terkait pemirsa? Kami hadirkan jawabannya untuk Anda usai jeda. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita malam hari ini. Saya ingin kembali lagi ke Bu Silvana, tapi sebelumnya coba kita perbarui dulu informasi melalui apa yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, tidak hanya di Jakarta pemirsa, tapi juga di beberapa daerah lain Pak Khoirul Anam. Ini entah kebetulan atau memang pas saja timingnya beberapa daerah, tidak hanya di Jakarta, pihak kepolisiannya juga merilis mengenai siapa yang kemudian menjadi tersangka khususnya di klaster perusakan di demonstrasi yang berlangsung akhir Agustus lalu. Kami sih berharap ini bukan soal bareng-bareng ataukah tidak ya, tapi kami sih berharapnya memang tidak berhenti di aktor lapangan, tapi memang harus menelisik siapa dalang di balik ini, karena itu penting. Karena misalnya dalam konteks anak, tadi saya setuju dengan Mbak Silvana sama Mbak Devi ya, dalam di undang-undang kita pun bahkan anak juga dilindungi ketika dia berhadapan dengan hukum. Bahkan dalam konteks tertentu dia bisa disebut sebagai korban, bukan pelaku. Nah itu kan semuanya basisnya harus informasi yang akurat, kebenaran yang juga komprehensif gitu. Sehingga tantangan rekan-rekan kepolisian yang memang membongkar ini secara keseluruhan. Tapi ini memang khusus spesifik untuk anak-anak, memang bukan pekerjaannya kok polisi sebenarnya. Tapi ya pekerjaan semua orang, ya orang tuanya, ya dinas pelindungan anak dan perempuan dan sebagainya itu. Tapi Pak Khoirul Anam, mungkin yang menjadi tugas atau ranah pihak kepolisian untuk mencari tahu apakah kemudian yang terjadi di Jakarta, Makassar, dan juga daerah lain ini sebetulnya saling terhubungkah? Apakah mereka digerakkan oleh satu komando yang sama? Kalau lihat pola yang ada di lapangan, kemungkinan besar ini adalah satu bentuk yang memang peristiwanya saling berangkai. Ya, peristiwanya saling berangkai, saling terhubung satu dengan yang lain. Momentumnya cepat, gerakan masanya ketika malam hari juga cepat. Pola yang alat-alat yang digunakan juga kurang lebih sama. Mau di DIY, mau di Surabaya, mau di Makassar, mau di di Jakarta kurang lebih juga sama. Pola komunikasinya juga sama. Sehingga kalau pertanyaannya apakah kejadian-kejadian di tempat lain itu berangkai ataukah tidak? Berangkai. Gitu. Oke. Apakah itu menjadi satu kesatuan peristiwa? Dugaan kuatnya itu satu rangkaian peristiwa. Oke, baik, ini menarik nih, informasi baru juga kita dapatkan dari Kompolnas. Kembali lagi ke Bu Silvana tadi mengenai bagaimana keterlibatan anak dalam klaster perusakan di demonstrasi kemarin, dan juga mungkin informasi terbaru yang dimiliki oleh KPAI, Bu, dari daerah lainnya seperti apa. Tadi baru di Jakarta 16 orang itu ada 1 anak. Di daerah lain kan juga merilis, Bu, mengenai siapa yang menjadi tersangka. Ada juga anak yang ditemukan dalam aksi tersebut? Iya, kan begini Mbak, anak-anak yang diamankan oleh polisi itu paling banyak itu segera dikembalikan kepada orang tua karena mereka tidak diidentifikasi sebagai pelaku, kemudian diproses. Ada yang diproses 1 kali 24 jam lalu dipulangkan. Nah, untuk daerah-daerah lain kami sedang bekerja mendalami informasi dan data karena cukup banyak ya Mbak. Nanti hari Jumat yang akan datang kami akan punya update-nya. Nah, tetapi seperti yang dikatakan oleh teman-teman tadi, kami berharap polisi menggunakan sepenuhnya prinsip hak asasi anak dalam menangani anak-anak yang diduga pelaku ini.
yang paling minimal adalah anak-anak ini didampingi oleh Bapas ya dan oleh tenaga profesional yang diwajibkan oleh negara untuk memastikan hak anak-anak ini terlindungi karena tadi ya walaupun mereka ikut di lapangan tapi mereka adalah korban dari pengasuhan dan perilaku yang keliru dari orang-orang dewasa di sekitar mereka. Nah poin yang kedua kan begini ya, ini semua kan ada konteks ya, konteks yang tim independen kami ini bukan hanya mendalami fakta-fakta di lapangan, kasus-kasusnya sendiri dan bagaimana polisi menangani kasus itu, tetapi juga mendalami konteks di mana peristiwa itu terjadi. Nah saya kira dari titik inilah nanti pertanyaan mengenai siapa, bagaimana, apa hubungannya peristiwa di satu kota dengan kota yang lain, itu bisa terjawab. Dan kami berharap nanti ketika tim independen ini bekerja, seluruh pihak yang menjadi narasumber kami, termasuk penegak hukum, bahkan aparat keamanan bila perlu, itu akan terbuka dan memberikan informasi seluas-luasnya untuk kami sehingga hak masyarakat atas kebenaran itu terpenuhi dan terutama juga tentu hak mereka yang menjadi korban itu atas keadilan. Baik, Mbak Devi, kita lihat dari konteks tempat ya, lokasi tidak hanya di Jakarta, beberapa daerah lain kan juga ada kemudian aksi kerusuhan yang terjadi. Kita coba lihat dari perspektif siapa dalang di balik ini semua. Apakah kemudian dalangnya tahu betul memanfaatkan situasi, bagaimana mengorganize, mendirect kemudian para pelaku yang bisa menggerakkan publik atau kelompok yang semakin banyak? Ya, kita biarkan para pakar di bidang itu termasuk kepolisian yang akan mengungkap hal tersebut. Itu satu. Yang kedua adalah penelitian panjang gitu ya, dari lebih dari 50 tahun setahu saya, jelas mengatakan secara fisik saja otak anak-anak itu baru sempurna di usia 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun. Jadi di bawah 24 tahun kemampuan mereka untuk bisa memilah mana fakta, mana fiksi itu rumit sekali. Bahkan di ketika penelitian panjang itu ketika mereka baru terpapar ini 3 jam sehari karena dulu modelnya masih televisi. Sekarang tanda kutip bisa dikatakan 27 jam. Gak ada waktu jeda dari sedikit. 1 hari. Nah, ketika dalam kondisi misalnya mereka kurang tidur, lalu informasi tadi yang merupakan tanggung jawab platform, karena kan yang mengarahkan informasi mana yang paling pas menekan hot button tombol kemanusiaan kita adalah platform. Makanya tidak heran kalau kemudian ada platform yang mengambil inisiatif dan menurut saya kita perlu apresiasi itu untuk tiba-tiba kita berhentikan live-nya karena memang ini bisa berpotensi untuk tadi semakin menyirami amarah gitu ya. Karena ingat, sekarang dikenal dengan istilahnya attention economy, ekonomi perhatian. Yang paling mudah menimbulkan perhatian adalah amarah dan tidak mudah menjadi remaja. Tekanan sosial di antara mereka ini jauh sebelum ada urusan kerusuhan ini. Bahwa bagaimana, mohon maaf, pesan sudah kelihatan centang 2 misalnya, gak dibaca, gak direspon, itu udah bikin emosi. Dan beneran tawuran, dan mohon maaf, betulan hilang nyawa. Ini di luar urusan yang urusannya dengan politik seperti hari ini gitu ya, dengan isu-isu yang sangat besar seperti ketimpangan dan lain-lain. Nah, kita perlu pahamin gitu ya, kalau kemudian ada orang-orang yang tanda kutip memanfaatkan hal tersebut, ya orang-orang itu yang harus dimintai pertanggungjawaban. Tapi potensi anak siapapun, mau dari kalangan menengah atas, menengah bawah, segala macam, semua punya tekanan yang sama dan semua tekanan sosial ya, dan semua tadi belum sempurna sampai usia 24 tahun. Jadi kita perlu berempati bahwa lebih sulit jadi remaja hari ini dibandingkan di zaman saya. Oke. Dengan banyaknya kemudian platform media yang berkembang ya Mbak sebagai satu media baru. Tapi kita bisa melihat atau menganalisis dengan tadi pola yang disampaikan Pak Khairul Anam Mbak. Bagaimana kemudian publik atau kelompok ini bergerak dari kesamaan pola tersebut antara satu daerah dan daerah lainnya. Ini saling terkait, membacanya seperti apa Mbak? Kalau dalam konteks hari ini yang kita bilang thanks to technology, semuanya bahkan bukan lagi transparan, tapi telanjang. Ini yang kita perlu hati-hati, termasuk siapapun di antara kita. Tidak ada satu sequence time sedikit pun, perkataan kita sedikit pun yang tidak terekam. Kalau itu sudah masuk ke ruang digital, gitu kan, semesta digital. Nah, ini yang perlu kita bantu anak-anak kita untuk sadar bahwa apapun yang Anda tulis, Anda lakukan itu pasti tinggal di sana. Dan itu akan memudahkan bagi siapapun untuk mengambil keuntungan dari situ.
Anak bisa jadi tidak paham, tapi kemudian dengan mudah orang membidik, oh anak ini akan lebih mudah saya giring karena sederhana, profil picture-nya gelap. Oh ini lagi emosi lagi labil nih. Simbol-simbol itu penuh makna lebih sebetulnya. mudah sekali membaca dari perkataan. Mohon maaf ketika perkataannya sudah kasar, oh ini anak lebih agresif. Anak yang agresif tentu akan lebih mudah untuk kemudian didorong sampai ke aksi-aksi nyata yang destruktif misalnya. Nah itu jadi lebih mudah hari ini. Oke, baik Pak Khairul Anam, dengan adanya rilis dari pihak kepolisian siapa yang menjadi tersangka dalam klaster perusakan atau aksi kerusuhan demonstrasi kemarin, apa kemudian yang masih menjadi PR besar pihak kepolisian dan masih akan terus dikawal oleh Kompolnas? Iya, salah satu yang paling penting ini kan cuma di lapangan aja, ya kan, orang yang kelihatan di CCTV, ya kan, wajahnya melakukan pelemparan dan pengerusakan sehingga ya ditangkepin, kurang lebih begitulah. Nah, yang belum itu adalah siapa yang memfasilitasi, ya, siapa yang menggerakkan. Kan pasti ada memfasilitasi, yang paling gampang yang tadi itu. Kok tiba-tiba banyak kembang api yang nggak kelar-kelar itu. Kalau kita lihat videonya ini, saya lihat video hampir 5 jam. Ada di satu titik di CCTV itu. Waduh, itu nggak habis-habis itu. Jadi bisa di-trace ini kembang api ini dari mana? Siapa yang memasok logistik tersebut? Itu dia. Karena kan nggak mungkin misalnya kalau 1-2 ya mungkin lah sisa lebaran kemarin atau apa. Tapi kalau terus menerus kan enggak. Terus karakter pola membuat bom molotovnya itu kan juga bisa dilihat. Karena beberapa orang itu juga ditangkap ketika memang persiapan bawa bom molotov dan bom molotovnya sudah di tas dan sekian botol. Misalnya begitu. Nah itu menurut saya digital ini juga mengajarkan ke kita semua bahwa rekam apa yang Anda lakukan ya terlacak gitu. Dan harusnya ini lebih mudah ya daripada beberapa tahun yang lalu. Misalnya kayak peristiwa di Jawa Timur 99-98 itu kan tertutup banget. Peristiwa ninja waktu itu saya terkenalnya ya, tapi konteks waktu itu ya, itu peristiwa ninja, orang gila, dukun santet, itu kan jadi satu itu. Wow, itu kan polanya kurang lebih nih kayak begini. Jadi di titik-titik tertentu penggunaan alatnya sama, orang digerakkan dalam waktu spektrum yang sangat cepat, sangat singkat juga sama. Gitu. Kalau dulu polanya ya kasih tanda. Di rumah-rumah dikasih tanda, di jalan-jalan kasih tanda, itu yang terjadi hari ini justru semakin clear dari itu semua ya Pak. Kalau hari ini ya itu live TikTok misalnya, terus rekam jejak digitalnya bagaimana bikin semuanya. Ini bikin itu. Lebih mudah. Harusnya lebih mudah. Ruang terbukanya dan ruang permintaan pertanggungjawabannya harusnya lebih mudah. Harusnya lebih mudah, terutama juga dengan adanya perbincangan kita malam hari ini. Terima kasih Pak Khairul Anam, terima kasih Mbak Devi, dan juga terima kasih Bu Silvana malam hari ini sudah bergabung. Kita harapkan apa yang kita perbincangkan malam hari ini, puzzle-puzzlenya bisa disusun oleh pihak kepolisian untuk kemudian mencari tahu siapa sebetulnya mastermind atau dalang di balik aksi kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus lalu.